Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, terutama yang berada di Universitas Raharja. Saya akan mengadakan presentasi tentang blockchain yang saya ketahui. Izinkan saya untuk share screen. Pada assignment 4 yang lalu itu ada beberapa pertanyaan tentang blockchain. Kita diminta untuk membuat simulasi ya, tentang blockchain. Terus terang, blockchain ini adalah sesuatu yang sangat baru buat saya. Mungkin pengetahuan saya sangat sedikit tentang ini, tetapi ya buat saya ini luar biasa sekali. Kami diminta untuk mencoba untuk simulasi blockchain dan menggunakan link ini yang ada di sini, andersbrownsworth.com blockchain. Bisa saya buka aja ya biar agak kelihatan sedikit. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk demo tentang blockchain. Di sini ada hash, blockchain, distribution, token, dan Coinbase. Coba misalnya saya buka aja yang hash ini. Tadi pertanyaan yang pertama itu adalah tentang bagaimana untuk membedakan antara hash yang satu dengan yang lain dengan kata-kata yang sama, tetapi hurufnya diganti satu huruf besar. Ini saya demokan aja di sini ya. Misalnya begini, ini nama saya adalah Ratna. Nah, ini coba jangan besar semua deh. Ini Ratna. Begini. Ini adalah hash-nya, gitu. Ini R-nya itu ada huruf besar, gitu. Sekarang kalau saya ganti R-nya jadi huruf kecil, kita lihat perhatikan hash-nya. Nah, ini saya hilangkan satu aja jadi Atma, ya ini bisa hash-nya itu langsung berubah, gitu. Kemudian kalau saya ganti huruf kecil, juga berubah lagi, gitu. Saya tambahin spasi, juga berubah. Saya tambahin spasi 2 kali, berubah lagi, gitu. Jadi, pelajaran awal yang saya dapat dari blockchain adalah bahwa blockchain ini sangat sensitif sekali terhadap perubahan. Jangankan nama yang berbeda, huruf besar kecilnya berubah saja, itu akan merubah hash-nya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, hash ini adalah apa ya, kayak kode unik gitu, yang melambangkan satu angka atau satu kalimat gitu, atau apa ya namanya, satu kata gitu ya. Kata juga bukan cuma satu kata ya, tapi satu kata dengan huruf besar di depan, satu kata huruf kecil semua, satu kata huruf besar semua. Ini akan berubah gitu. Ini saya mundur lagi spasinya, nah itu berubah lagi. Saya tambahin K, berubah. Koma gitu ya. Ini berubah lagi. Itu pelajaran kami, pelajaran awal kami tentang blockchain, itu hash ini. Gitu. Jadi blockchain ini memang tidak bisa dipisahkan ya dari hash, pengkodean. Kombinasi dari huruf-huruf angka-angka. Ini saya pernah hitung loh, ini ada 65 kalau nggak salah ya, 65 digit gitu ya. Itu juga apa ya, belum besar kecilnya gitu. Jadi bayangin aja berapa kombinasi yang bisa dibuat dari hash ini gitu. Nah, kemarin ya Pak Profesor Untung Raharja itu, saya ingat sekali dia pernah bicara bahwa hash ini adalah one way gitu. Jadi kita ketik nama, kemudian kita mendapat hash, tapi tidak berlaku sebaliknya gitu. Kita ketik hash, kemudian dapat kata gitu, tidak bisa begitu. Jadi ini prosesnya adalah one way gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat simpel, tapi membuat saya tercengang gitu. Berarti blockchain ini sangat sensitif lah gitu ya terhadap perubahan. Sehingga kalau kita misalnya menerapkan blockchain ini pada pembuatan SIM misalnya ya, atau apa namanya, sertifikat ya, ini tentunya akan sangat menguntungkan sekali gitu. Karena kalau kita lihat nanti ya di distributed gitu ya, saya klik aja deh distributed juga. Nah, di distributed ini ada beberapa ceritanya, ada beberapa apa sih namanya ini ya, peer ya, yang link misalnya peer A ini gitu ya. Ini saya tulis Ratna misalnya. Nah, ini tidak ada nyambung ke yang lain, artinya memang belum tersambung gitu. Ini saya bisa main gitu adalah mungkin menggali gitu ya hash yang pas gitu buat kata-kata Ratna itu. Nah, ini sampai saya menemukan ada 4 buah nol di depannya. Dan kalau misalnya
sudah hijau warnanya, itu menandakan bahwa dia sudah di mining. Tapi yang ini belum gitu. Peer yang satunya, yang blok yang kedua ini belum. Maka untuk mendapatkan, misalnya saya tulis lagi di sini. Ini untuk mendapatkan yang sama ya, berita yang sama, ini juga harus di mine gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa hash yang ini, yang tadi ya, itu sama dengan hash yang preview ini. Ya, itu menandakan bahwa ini sudah ada sudah ada link gitu. Ini juga ditandai dengan warna yang hijau. Nah, kalau saya lakukan perubahan di sini, saya tambahin komala misalnya ya. Nah, ini beda lagi gitu. Maka harus untuk biar dia bisa nge-link sama yang depan tadi, maka kita juga masih harus memining lagi. Nah, sehingga kita mendapatkan ini nih sudah nge-link gitu. Jadi istilahnya begini, bahwa yang blok 1 tahu bahwa sudah ada perubahan, yang blok 2 juga tahu gitu, sudah ada perubahan. Jadi di sini tidak ada rahasia gitu ibaratnya. Jadi bila mana dilakukan suatu perubahan, maka semuanya pasti akan tahu. Gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan misalnya merubah transaksi atau merubah pesan gitu. Karena kalau kita rubah, semuanya akan tahu. Gitu. Demikian juga dengan yang di blok ketiga ini ya. Ini saya tulis saja misalnya Arum gitu. Nah ini sudah ada penambahan Arum, tapi ini juga belum nge-link. Maka kita harus nge-link gitu ya, di nge-linkin. Nah, kalau tanda yang nge-link itu biasanya ini hash yang di sini, yang blok 2, itu nanti akan menjadi hash yang di blok ketiganya gitu. Jadi ini udah pesan berantai gitu ya, ceritanya ini sudah di link-linkin gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai dengan peer B, peer C gitu, sampai nge-link semua itu kita bisa lakukan gitu. Itu yang kita perhatikan bahwa itu tadi ya, di sini kita lakukan perubahan lagi di depan misalnya. Di depan kita lakukan perubahan. Ratna, Curug misalnya. Ini udah ada perubahan lagi, gitu. Semua linknya terputus lagi, gitu, bahwa ini ada pesan yang berubah nih, gitu. Maka untuk mengelingkan lagi, gitu ya, merantaikan lagi, maka kita harus mining lagi. Gitu. Ini sudah saya mining, Ratna Curug pesannya, gitu ya. Kemudian yang kedua juga harus tahu bahwa pesan itu sudah dirubah. Nah, ini kan sudah di-link gitu ya. Hash yang pertama tadi menjadi preview hash di blok yang kedua. Nah, yang ketiga ini belum paham tuh, belum tahu gitu ya. Ini pasti ada yang merubah tapi belum tahu, maka untuk biar sama-sama tahu, maka ini harus di-link lagi. Gitu. Kita bisa lihat bahwa hash-nya yang di blok kedua menjadi preview ya di blok yang ketiga. Ya, seterusnya gitu. Kemudian kalau saya klik blockchain ini, ya sama, tadi modelnya sama saja seperti itu. Sebenarnya saya tulis formula, misalnya ini, maka ini belum di mining, merah semua, ya, belum ada ketersambungan gitu, maka saya harus mining ini. Gitu. Kemudian yang ini pun harus paham, maka saya mining lagi, walaupun di sini nggak ada isinya ya. Jadi dia sudah mendapat pesan, gitu ya, pesan yang sama, yang belum ada perubahan dari yang pertama, tapi kemudian yang ketiga pun gitu. Harus juga dapat pesan yang sama. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini saya lakukan perubahan, nah itu kan jadinya tidak ngeling lagi nih, makanya harus saya putus lagi lah rantainya gitu ya, maka saya harus mining lagi. Nah, ini juga begitu. Sampai semuanya hijau, ini artinya semua sudah mendapatkan satu pesan yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian ada token ya. Token ini sudah berisi dengan angka-angka. Ya, di sini ada contohnya nih misalnya. Kalau saya lakukan perubahan di sini 30 nih, 25 saya ganti 30, langsung berubah semua nih. Ini nggak nyambung nih katanya begitu. Kalau sudah ada yang berubah, maka ini bisa saya mining. Ya, untuk mendapatkan sebuah hash yang kemudian akan terkirim ke yang blok yang kedua ini. Nah, kita lihat ini sudah nyambung kan gitu. Yang hash-nya dengan preview, yang ini belum dapat, maka kita sambungkan lagi. Harusnya hash yang di blok kedua ini menjadi prev di blok yang ketiga ini. Nah, seperti itu, ini sudah nyambung. Nah, artinya pesan sudah sama-sama nih, kita sudah sama-sama tahu. Jangan bikin perubahan lagi. Kalau bikin perubahan, maka semua pun harus tahu juga, begitu.
Ini baik sekali saya kira ya untuk untuk diterapkan. Ada sesuatu yang memang sifatnya sangat sangat unik gitu ya. Misalnya tadi ijazah, gitu. Ijazah kan punya saya nih, gitu. Ada hash-nya. Tapi kemudian kalau ada orang yang coba-coba merubah, gitu ya, maka tidak akan bisa, gitu. Kemudian yang di Coinbase juga sama, ya, gitu ya, nanti ada nonce-nya, gitu. Ya intinya semua sama. Ini kalau saya lakukan perubahan pada ini nama aja, misalnya saya kirim 100 ini bukan ke Anders, tapi ke Ratna, gitu. Ini akan berubah semua, gitu. Yang sini nggak tahu, makanya saya harus mining dulu. Ini itu untuk transaksi, gitu. Ini sangat bermanfaat saya kira ya untuk transaksi ini. Baik, mungkin ini adalah aplikasi atau simulasi yang sangat sederhana gitu ya buat orang-orang yang sudah jauh sekali mengenal blockchain dan menerapkannya. Tapi buat saya ya ini sangat luar biasa. Saya baru tahu tentang blockchain ini ya di Universitas Raharja ini gitu. Kemudian dilakukan simulasi-simulasi seperti ini. Dan saya kira tentang blockchain ini pasti akan terpakai suatu saat nanti, mungkin malah akan menjadi hal yang sangat diperlukan di semua bidang gitu ya. Karena kesensitivitasnya, kerahasiaannya gitu ya, dan tidak mudah untuk dirubah sembarangan, gitu. Tidak mudah untuk dipalsukan. Nah, baiklah, saya kira itu adalah presentasi saya untuk FSA, untuk akhir mid semester ini. Mungkin ini adalah presentasi yang terakhir, karena ini adalah semester terakhir saya di Universitas Raharja. Banyak sekali yang bisa saya dapat dari sini. Ya, terima kasih kepada semua dosen-dosen yang sudah mengajarkan saya, membuka mata saya terhadap teknologi informasi yang sedang berkembang dan akan berkembang nanti. Dari saya, Ratna Komala, mahasiswa semester 2 Universitas Raharja. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.